Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan bahasan fisika kelas 11 ya. Kali ini kita akan bahas tentang kinematika rotasi ya. Ini merupakan bagian dari bahasan tentang gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegar ya. Nah, ingat di kelas 10 ya, kita sudah belajar tentang kinematika gerak translasi ya. Jadi kinematika kan ilmu yang mempelajari gerak tanpa memerhatikan penyebabnya. Kita sudah bahas apa itu posisi, apa itu kecepatan, apa itu percepatan. Nah, namun di sini sebetulnya serupa saja sebenarnya ya. Yang kita bahas juga mengenai posisi, kecepatan dan percepatan. Akan tetapi posisi, kecepatan maupun percepatannya adalah percepatan sudut. Jadi terkait dengan gerak rotasi ya, gerak berputar ya, maka posisinya kita ungkapkan sebagai posisi sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut. Nah, kita akan lihat pertama apa sih sebenarnya definisi posisi sudut. Bayangkan di sini misalkan ada sebuah cakram ya, dengan jari-jari R, kemudian berotasi ya, berotasi atau berputar ya, terhadap poros di titik O di sini. Maka kalau kita ambil acuan sumbu mendatar adalah sumbu di mana sudutnya adalah 0 ya. Kemudian setelah selang waktu delta T, misalkan dia berada pada posisi di sini di mana tetanya sebesar theta 1, dari theta sama dengan 0 menjadi theta sama dengan theta 1, sehingga akan ada perubahan sudut sebesar delta theta. Nah, dapat kita katakan bahwa posisi sudutnya berubah dari theta 0 menjadi theta 1. Dan ketika posisi sudutnya berubah, dia telah menempuh busur sebesar atau sepanjang delta S. Ya. Jadi busur ini boleh dikatakan juga sebenarnya panjang linearnya. Ya. Jadi kalau seandainya ada ban menggelinding misalnya berotasi kemudian bertranslasi, maka panjang busur ini akan sama dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam arah mendatar ya. Nah, posisi sudut itu didefinisikan ya sebagai perbandingan antara panjang busur yang ditempuh delta S dengan jari-jari ya. Di delta theta adalah delta S per R ya. Di delta theta atau theta dikurangi dengan theta 0, ini adalah perubahan posisi sudut dan ini dinyatakan dalam satuan radian ya. Di dalam sistem internasional atau dalam SI ya, sudut itu dinyatakan dalam radian, bukan dalam derajat ya. Jadi kalau di matematika kita sering menyatakan sudut dengan derajat ya. Di fisika sudut itu diungkapkan dalam satuan radian atau disingkat rad ya. Oke, delta S panjang busur yang ditempuh dalam meter, R-nya jari-jari dalam meter. Nah, lalu bagaimana kaitan antara radian dengan derajat ya? Ini ada kaitannya ya. Jadi kalau kita bicara misalkan seandainya ini telah berputar satu keliling ya, atau telah menempuh lintasan satu keliling lingkaran berarti kan ya. Maka ingat dari rumus matematika bahwa satu keliling adalah panjang busurnya 2V dikali R ya. Nah, kalau kemudian kita masukkan ke persamaan delta T sama dengan delta S per R, maka kita akan dapatkan berarti delta S dibagi dengan R adalah 2V gitu kan ya. 2V. Jadi satu keliling itu 2V radian ya. Satu keliling 2V radian. Sementara sudut satu keliling adalah 360 derajat ya. Sehingga bisa kita nyatakan hubungannya bahwa 2V radian adalah 360 derajat atau V radian berarti 360 dibagi 2 kan ya, 180 ya. Oke. Nah, kalau ingin lebih detail lagi 1 radian berapa? Nah, maka kita bisa tuliskan, ingat V itu adalah 3,14 ya. V adalah 3,14 berarti 3,14 radian sama 180 derajat, atau 1 radian berarti 180 derajat dibagi dengan 3,14 ya, ini kira-kira 57,3 derajat ya.
Oke, misalkan kita lihat di sini kalau kita ingin menyatakan 45 derajat berapa radian, hubungannya seperti apa? Kita tinggal lihat saja bahwa kita nyatakan dalam pi saja ya. Pi radian itu adalah 180 derajat. Maka 45 derajat tinggal 45 derajat dibagi dengan 180 derajat dikalikan dengan pi. Ya. 45 dibagi 180 adalah 1/4. Sehingga 45 derajat sama dengan 1/4 pi radian. Namun terkadang satuan radiannya jarang dituliskan ya. Jadi kalaupun misalkan ditulis begini nih ya, 45 derajat sama dengan pi per 4, boleh-boleh saja ya. Kemudian 90 derajat ya sama saja, tinggal 90 derajat dibagi dengan 180 derajat dikali dengan pi. Berarti sama dengan 90 per 180 1/2 ya. Berarti setengah pi radian. Oke. Itu adalah hubungan antara derajat dengan radian. Oke. Jadi dalam gerak rotasi ya, maka posisi benda ya kita ungkapkan sebagai posisi sudut, dinyatakan dalam theta. Yang kedua, kita lihat bagaimana definisi dari kecepatan sudut ya. Ada dua hal terkait dengan kecepatan sudut. Pertama ada yang disebut dengan kecepatan sudut rata-rata ya. Definisinya adalah, atau simbolnya dulu adalah omega. Omega rata-rata, tanda bar artinya rata-rata, itu adalah perubahan posisi sudut tiap satuan waktu ya. Jadi delta theta dibagi dengan delta t. Tentu saja kalau diungkapkan satuannya, delta theta satuannya radian, kemudian waktu adalah sekon. Jadi kecepatan sudut dinyatakan dalam satuan radian per sekon. Nah, yang kedua, kecepatan sudut sesaat ya. Sesaat artinya kecepatan sudut pada satu waktu tertentu ya. Jadi bedakan kalau rata-rata biasanya ini waktunya dalam selang waktu misalkan dari T1 sampai dengan T2 ya. Kalau sesaat ini adalah kecepatan pada saat T tertentu, misalkan berapa kecepatan pada saat T sampai dengan T1 ya. Nah, secara matematis sebenarnya ini adalah kecepatan sudut sesaat adalah kecepatan sudut rata-rata ketika delta t-nya menuju 0. Secara matematis ditulisnya begini, limit ketika delta t menuju 0 dari delta theta dibagi dengan delta t. Dan ini akan menuju pada definisi dari turunan ya, jadi turunan dari theta terhadap waktu ya. Jadi di matematik sudah pernah belajar turunan ya. Oke. Di omega sesaat itu adalah d theta dt ya, turunan dari posisi terhadap waktu. Kemudian yang ketiga adalah percepatan ya. Percepatan sudut. Ini juga ada dua hal ya. Ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Percepatan sudut diungkapkan atau disimbolkan oleh alfa. Itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya. Oke. Ini rumusnya. Dan tentu saja satuannya kalau kita lihat omega adalah radian per sekon. Radian per sekon dibagi lagi dengan sekon, berarti jadi per sekon. Dan kedua ada percepatan sesaat ya. Alfa, kalau ini rata-rata jadi pakai bar ya. Ini adalah sama juga dengan ini ya. Jadi limit di mana delta t-nya menuju 0 dari delta omega sekarang per
delta T. Jadi percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata ketika delta T-nya menuju 0. Oh, ini juga jadi turunan d omega. Jadi sebenarnya kalau kita kembali mengingat konsep gerak translasi, itu secara matematis tidak ada perbedaan, ya. Secara matematis rumus hanya berubah simbol dan pemahamannya saja, ya. Posisi berubah jadi posisi sudut, kecepatan berubah menjadi kecepatan sudut, percepatan menjadi percepatan sudut, ya. Jadi yang dalam gerak translasi, ketika kita bicara posisi, kecepatan, percepatan, ya, sebenarnya itu adalah posisi, kecepatan, percepatan linear. Namun kata-kata linearnya tidak disebutkan. Tetapi khusus untuk untuk gerak rotasi, ya, maka istilah sudutnya disebutkan, ya, untuk membedakan dengan istilah posisi, kecepatan, percepatan pada gerak linear atau gerak translasi, ya. Baik, kita lihat contohnya, ya. Ini ada posisi titik P pada benda yang berotasi dinyatakan oleh theta sama dengan 2t kuadrat plus 3t min 5 dengan t dalam sekon dan theta dalam radian. Tentukan posisi awal titik P, kecepatan sudut rata-rata titik P dari t0 sampai dengan t 2 sekon, dan kecepatan sudut titik P saat t sama dengan 2 sekon. Oke? Nah, kita lihat yang pertama, posisi awal, ya. Nah, yang dimaksud dengan posisi awal itu adalah posisi pada saat T sama dengan 0, ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, berapa posisi sudutnya, ya, dalam hal ini? Ini theta 0, ya. Nah, tentu saja kita sudah lihat dari sini kan informasinya ini, sudutnya. Jadi kita sudah tahu persamaan posisi sudutnya sebagai fungsi waktu. Sehingga pada setiap saat kita bisa tahu tetanya berapa. Termasuk pada saat T sama dengan 0, jadi kita tinggal masukkan saja. Maka dengan mengingat bahwa theta T sama dengan 2T kuadrat plus 3T min 5, maka pada saat T0 kita sebut theta 0, ya, atau theta 0 itu berarti 2 dikali 0 kuadrat plus 3 kali 0 dikurang 5. 0 tambah 0 kurang 5 berarti min 5. Satuannya radian, ya. Oke. Nah, yang kedua yang dicari apa? Yang dicari adalah kecepatan rata-rata. Nah, ingat tadi rumusnya, kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi. Jadi kalau saya tulis omega rata-rata adalah perubahan posisi sudut dibagi dengan selang waktu. Nah, posisi sudutnya berubah dari mana? Dari 0 sampai dengan T sama dengan 2. Ini kan sebenarnya boleh saja kita tulis delta itu kan perubahan, ya. Berarti theta pada saat 2 berarti dikurangi dengan theta pada saat 0 dibagi dengan waktu pada saat 2 dikurangi waktu pada saat 0. Ya, ini selang waktu, ya. Jadi kalau begitu kita harus tahu apa dulu? Nah, theta 2 harus tahu, ya. Theta 0 sebetulnya sudah tahu, berarti kita tinggal saja theta 2-nya. Kita cari dulu, ya. Maka theta 2 masukkan kembali ke persamaan ini, ya. Berarti 2 dikali apa? 2 dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 dikali 2 dikurangi 5. Sama dengan berapa ini? 2 kali 4, 8, ya. Ditambah dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 5. Berarti 9, ya. 9 radian. Dengan demikian, ini berarti kita akan dapatkan sama dengan theta 2-nya 9, theta 0-nya adalah min 5, jadi min 5, gitu kan, ya, dibagi dengan theta T-nya 2. Berapa ini? 14, ya. Min kan jadi plus, ya, jadi 9 tambah 5, 14, dibagi dengan 2 berarti 7, ya. Satuannya adalah radian per sekon. Oke. Nah, yang ketiga adalah kecepatan sudut. Nah,
Kalau kecepatan sudut pada saat T sama dengan 2 berarti kecepatan sesaat. Dan definisi untuk kecepatan sesaat adalah omega pada suatu saat itu sama saja dengan, atau tertulis oleh omega pada saat T itu adalah turunan dari apa? Posisi terhadap waktu. Berarti sama saja dengan turunan dari posisinya tadi kan 2T kuadrat plus 3T min 5. Nah ingat, di matematika ya, turunan dari fungsi ini kan tinggal pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau asalnya T pangkat 2 menjadi T pangkat 1. Jadi yang ini T-nya jadi pangkat 1. Tetapi 2-nya yang ini kita kalikan di sini. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali T-nya dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Gitu kan ya? Nah, turun ya. Ditambah ini 3T, ingat T pangkat 1, pangkat 1-nya turun 1 pangkatnya, 1 dikurangi 1 berarti 0. T pangkat 0 berapa? 1 kan ya? Nah, kali ini 1 kali 3 tetap ya, jadi 1 kali 3 kali T-nya jadi pangkat 0 ya. Nah ini untuk yang konstanta ya, itu turunannya, ingat ini kan sama aja dengan 5 kali T pangkat 0 ya. 5 dibayangkan 5 kali T pangkat 0. Kalau nanti pangkatnya memang berkurang, tapi ketika 0 dikalikan dengan 5 hasilnya apa? 0 ya. Jadi yang konstanta ini turunannya adalah 0, sehingga ini hasilnya adalah apa? Hasilnya berarti, oke lah ini min 0 gitu ya, berarti sama saja dengan apa? 4T ditambah, nah T pangkat 0 kan tidak ada 1 kan ya, berarti tambah 3 ya. Yang dicari adalah apa? Pada saat T sama dengan 2, berarti omega pada saat T sama dengan 2 sama saja dengan, masukkan ke sini, 4 dikali 2 ditambah 3, gitu kan ya? Berarti 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 3 berarti 11. Satuannya adalah radian per. Ya. Berarti kan bedanya kecepatan rata-rata delta theta per delta T. Sementara kalau kecepatan sesaat adalah turunan dari theta terhadap waktu, ya. Turunan dari posisi sudut terhadap waktu. Baik, contoh yang ketiga ya. Ini ada cakram berotasi dengan kecepatan sudut memenuhi omega sama dengan T pangkat 3 min 5T plus 10 dengan omega dalam radian per sekon dan T dalam sekon ya. Tentukan kecepatan sudut awal, percepatan sudut rata-rata dari 0 sampai dengan 2 sekon, dan percepatan sudut pada saat T sama dengan 2 sekon ya. Ini sebenarnya soalnya serupa dengan contoh sebelumnya ya, hanya berubah besaran saja yang ditanyakan ya. Kita lihat yang A. Kecepatan sudut awal berarti kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0. Kita sudah tahu omega T-nya. Itu adalah T pangkat 3 min 5T plus 10. Maka pada saat T 0, berarti kita akan dapatkan omega 0. Ini adalah kecepatan sudut awal. Ya. Berarti 0 pangkat 3 min 5 kali 0 ditambah 10. Berapa? Oke, 10 radian per sekon. Ya. Kecepatan sudut awalnya. Kemudian bagaimana percepatan sudut? Nah, percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Berarti kita harus tahu berapa kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0 dan kecepatan sudut pada saat T sama dengan 2. Kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0 sudah tahu. Omega pada saat 2 sama dengan 2 pangkat 3 min 5 kali 2 plus 10 ya. Berapa ini? 8 kita dikurangi 10 plus 10. Ini min 10 plus 10 kan jadi 0 kan ya, tinggal berarti 8 ya, radian per sekon. Dengan demikian percepatan sudut rata-ratanya adalah delta omega per delta T, berarti sama aja dengan omega pada saat 2 dikurangi omega pada saat 0, dan waktu pada saat 2 dikurangi waktu pada saat 0 ya. Berarti terusin aja ya, 8 dikurangi berapa? 10 dibagi dengan 2, berarti min 2 radian per sekon kuadrat ya.
Ini percepatan rata-ratanya. Dan yang C yang dicari adalah percepatan sudut saat T2, berarti percepatan sudut sesaat. Nah, ingat, percepatan sudut sesaat adalah turunan dari omega terhadap waktu. Ini boleh kita tulis alfa pada saat T gitu lah ya. Berarti sama dengan turunan dari omeganya T pangkat 3 min 5T plus 10. Seperti tadi nih, tiganya kalikan ke depan sini. Kali ini kan ada 1 ya, berarti 3 kali 1 tetap 3 ya. 3 T pangkatnya berkurang 1. 2 ya. Ini asalnya 5T pangkat 1. Jadi hilang T-nya. Ya, berarti ini min 5 ya. Dan 10 turunannya adalah 0 ya. Kemudian alfa pada saat T sama dengan 2. Berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 ya. 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12. 12 kurangi 5 7 ya. Radian per sekon kuadrat. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.